warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Hadirin rahimakumullah. Pagi ini dalam keadaan hujan seperti ini, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat untuk kami semua. Al-Quran yang saya bacakan tadi sudah menunjukkan kalimat yang sangat jelas. A'antum munzilun. Apakah hujan ini kamu yang menurunkan atau kami yang menurunkan? Jadi ini pelajaran berharga bagi kita. Setiap momentum, setiap kejadian, setiap apapun yang ada ini, itu simpulannya Rabbana ma khalaqta hada batila. Itu simpulan orang yang benar-benar alim itu Ya Allah, galo-galo yang ada ini, termasuk hujan yang turun, termasuk kami pacak ke masjid ini, dak kate yang sia-sia. Subhanak, maha suci engkau, dalam artian there is nothing impossible. Ini mustahil bagi kami, tapi tidak mustahil bagimu ya Allah. Ulangi, galo-galo ini mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Allah. Kemudian kita menyerah pada Allah. Wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungilah kami dari azab api neraka. Itu di akhirat. Di dunia artinya kita berlindung dari min kulli syarr, dari segala keburukan. Itu adalah simpulan orang yang alim. Nah, pagi ini aku nak ngajak kita galo-galo mak mano sampai pada kesimpulan itu pada setiap momentum. Ulangi. Pada setiap momentum kita sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hada batila subhanaka faqina adzabannar. Tiga kesimpulan ini hanya bisa diperoleh oleh orang yang disebut sebagai ulul albab. Ulul albab. Siapa itu ulul albab? Ulul albab adalah orang yang memiliki alladzina yadhkurunallah. Satu, orang yang punya zikir di hatinya. Allah menyebut dengan bahasa ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingat, hanya dengan zikir hati bisa tunduk, hati bercahaya. Illa man atallah biqalbin salim. Hati yang diisi zikir, ya, termasuk di dalamnya adalah iman, Al-Quran, hal-hal yang baik yaitu ketakwaan, itu adanya di sini. Hati yang berisi iman, berisi ketakwaan, berisi kalamullah, firman Allah, itulah yang disebut sebagai qalbun salim. Itulah orangnya yang disebut orang yang alladzina yadhkurunallah, orang yang terus berzikir. Itulah yang disebut ulul albab, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wa yatafakkarun, yaitu orang yang terus berpikir. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sudah banyak yang pensiunan. Apa dengan pensiun mikir juga pensiun? Kira-kira itu kan? Tidak boleh. Mikir harus terus dipikirkan. Kamu jangan tidak tahu, kata Ustadz Somad, mak ini sudah datang umaknya COVID, namanya Omikron. Kira-kira itu kan? Umi dipanggilnya, kata beliau. Jadi kita mikirkan, subhanallah. Jadi ulangi,
Saya ulangi. Setiap momentum kita harus sampai kepada kesimpulan semuanya tidak ada yang sia-sia. Semuanya ini adalah kehendak Allah. Kemudian kita hanya bisa pasrah berlindung kepada Allah. Orang yang punya 3 ciri ini disebut ulul albab. Orang ulul albab punya 2 ciri. Satu, hatinya bersih, jernih. Kedua, akalnya cerdas. Nah ini. Nah aku bahas ini kira-kira. Oke. Bagaimana akal menjadi cerdas? Bagaimana akal menjadi cerdas? Pengajian kita ini atau kita nyingok di TV, YouTube dan sebagainya itu adalah orang yang belajar sampai pada level tahu mano ma'ruf, mano mungkar. Ulangi. Mano ma'ruf, mano mungkar. Ma'ruf artinya kebaikan yang orang bodoh pun tahu. Ulangi. Ma'ruf adalah kebaikan yang orang bodoh pun tahu. Mungkar adalah keburukan yang orang bodoh juga tahu. Itu keburukan. Tapi ada grade yang lebih tinggi dari itu. Ada grade yang lebih tinggi dari itu. Grade yang lebih tinggi, lebih spesifik ini disebut sebagai ma'rifah. Ma'rifah. Ngerti gitu. Saya kasih contoh. Misalnya contoh ini. Bapak Ibu, yai-nyai, ini kan? Bapak Ibu lah yai-nyai kan gitu. Ya. Coba saya bicara atas dasar ma'rifah dalam ilmu saya. Saya ditanya, Prof, apakah vaksinasi anak umur 6 sampai 11 tahun perlu? Jawab saya tidak perlu. Ya, oke. Sekarang mungkin secara umum yang kita tahu itu malah dilakukan vaksinasi massal, benar? Ngapo aku ngomong tidak perlu? Aku sampaikan makrifahnya. 1. Anak-anak umur 6 sampai 11 tahun tidak ada bukti mereka fatal terhadap COVID. Jadi kalau bahasa tegasnya tidak kate masalah COVID bagi anak umur 6 sampai 11 tahun. Sekarang pertanyaan aku kepada kita semua. Kalau tidak katik masalah, ngapo nak dikotak-katik? Itu pertanyaan 1. Ini ma'rifah. Yang kedua, anak-anak memiliki 5 hal utama dalam imunitas. Paru-parunya masih bagus, imunitasnya baru tumbuh, tidak ada komorbid, adaptif. Dan anak-anak itu betul-betul dalam kondisi memiliki imunitas dari orang tuanya. Lagi di fase-fase awal. Jadi pakai alasan apa kira-kira? 2 lah gugur nih. 3. Yang ketiga. Anak-anak tidak terbukti sebagai reservoir atau tempat sumber dari penyakit COVID. Karena tuduhan orang yang melakukan vaksinasi itu anak-anak menjadi sumber COVID. Padahal dalam penelitian, dalam data diungkap di seluruh dunia bukan anak-anak sumbernya. Oke, 3. Yang keempat, vaksin pada umur 6 sampai 11 tahun belum pernah diuji coba. Ulangi, belum pernah diuji coba. Jadi kalau mah itu sekarang disuntikkan dalam keadaan, nah kamu simpulkan dewe, bukan aku. Kira-kira mah itu. Yang pada orang dewasa sudah. Oleh karena itu tidak bisa ditebak apa yang terjadi setelahnya. Yang disuntikkan adalah bagian dari virus yang itu menurut ilmu kedokteran yang saya miliki itu mungkin saja berdampak jangka panjang pada kehidupan mendatang. Namanya modulated RNA. Jadi banyak alasan yang menunjukkan itu. Yang kelima alasannya pada anak-anak belum prioritas. Yang prioritas pada orang yang
sudah produktif. Nah ini aku unjuk contoh, ini ilmu ma'rifah. Tidak semua orang tahu. Tidak semua orang tahu. Kalau yang ma'ruf, yang baik itu tahu galau. Misalnya contoh, godo-godo sama bir. Nah, gitu kamu tahu mana? Godo-godo bagus, bir tidak bagus. Kira-kira itu namanya ma'ruf dan mungkar yang diketahui orang bodoh sekalipun tahu. Tapi yang hal seperti ini banyak orang tidak tahu. Contoh, level kedua. Walaupun kita ini sudah rajin ke masjid, walaupun kita ini sudah ngakunya memahami Islam dengan bagus, tapi ternyata nggak sampai makrifah. Saya boleh sampaikan. Contoh, kunut tadi itu sunnah atau wajib? Sunnah. Persatuan umat sunnah atau wajib? Wajib. Ulangi. Persatuan umat itu wajib. Kunut sunnah. Ada tidak uang pecah gara-gara kunut? Ma'rifah tidak? Oke. Jadi inilah orang Islam. Tidak menyatu hanya gara-gara sesuatu ikhtilafiyah yang sifatnya furu'iyah. Ilmunya tidak sampai ke sana. Tolong camkan ini. Ini maka pagi ini kalau betul-betul kita pengen jadi ulul albab, adalah orang yang ilmunya sampai ma'rifah. Ilmu itu sampai ke dalam hatinya. Hatinya yang makmano tadi, hati yang jernih, memutuskan. Jadi mulai sekarang ini, ya Al-Quran mendalilkan gini kalau tentang persatuan tadi. Yang paling ringan bela, kita sering baca ayatnya ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Perhatikan kalimatnya. Wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kepada tali agama Allah. Pegang teguhnya dewek-dewek atau berjamaah. Jami'ah. Ditegaskan lagi. Berjamaah tapi harus akor. Wala tafarruqu. Jangan berpecah belah. Jelas tak perintahnya? Jelas nian. Berpegang teguh pada agama Islam secara bersama-sama berjamaah dan jangan pecah belah. Artinya persatuan itu diutamakan ketimbang perbedaan yang itu bisa ditoleransi. Apa yang terjadi sekarang? Masya Allah, ini tidak sampai kepada makrifah. Apa tidak sedih kita? Kemarin Badan Nasional Penanggulangan Terorisme datang kepada majelis ulama minta maaf karena sudah menuduh lebih dari 150 pesantren sebagai pesantren teroris. Baca Al-Quran enggak? Al-Quran ada mengatakan wala tajassasu wala yakhtab. Jangan mudah memata-matai saudaramu. Jangan menuduh. Di kita di keluarga adalah, mohon maaf ini, nak kita utamakan mana yang menjadi makrifah. Subhanallah. Dalam keadaan katakanlah kita tidak mampu untuk memberi kontribusi atau menangkal hal-hal yang dari luar, maka Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Cukuplah kamu jago diri kamu dan keluarga kamu. Kamu dan keluarga kamu. Saya kasih contoh, tidak apa-apa ini berbagilah kira-kira itu. Amerika, Eropa, Australia dan terakhir Selandia Baru mengumumkan bahwa COVID sudah selesai. Mereka ngomong COVID-nya naik memang, tapi jumlah yang di rumah sakit tidak naik. Sama dengan di Sumsel, di Indonesia kemarin jumlahnya naik lebih dari 20.000. Di Sumsel kemarin naik lebih dari 100 orang. Salah satunya anak buah aku ada positif. Itu semua yang kena sekarang ini diduga Omikron. Dan itu semua yang kena adalah ringan.
Kata para dokter, kalau bahasa Indonesianya mirip-mirip masuk angin. Sekarang gue tanya, kamu kalau masuk angin mak mana kira-kira? Kerokan, sudah deh, masalah dak ini? Mas buloh, masalah buat lo. Nah gitu, kira-kira mak itu. Jadi sekarang nggak sampai ke rumah sakit, maka Amerika, Eropa, Australia, dan terakhir Selandia Baru kemarin Perdana Menterinya ngomong, kami akan bebas. Nah, kamu mak mana berharap? Pak Harno, Pak Deru, Pak Jokowi nak ngomong mak itu? Ya kita doakan baik baca ngomong mak itu kan. Sehingga kita tidak bingsal. Perhatikan kalimat saya. Ketika kita makrifah dengan ilmu yang sampai level hati kita bisa menilai, maka keyakinan itu betul-betul mantap. Saya kasih contoh timbangannya. Saya bawa masker. Ini tadi tidak aku pakai karena aku langsung sholat dan ceramah ini. Oke. Kita semua pakai masker. Kutanya, bapak-bapak, ibu-ibu percaya masker ini pacak ngindar dari COVID? Ngapa dipakai? Kan dalam itu kan? Nah, aku nunjuk tahu itu baik kira-kira. Nah, sekarang kunjuk tahu dalil yang lebih kokoh. Aku baca surat apa tadi? Waqiah. Kata Nabi, siapa hafal Waqiah tidak akan miskin. Aku percaya. Tuh kira-kira. Kamu percaya enggak kira-kira? Nah, sudah selesai kira-kira. Percaya tak bahwa ini ujian Allah sekarang ini nak COVID, nak apa baik ujian Allah. Percaya? Kalau ini ujian Allah, tentu Allah akan memberi jawaban tak kira-kira? Pasti. Apakah Allah menguji kita dengan kaniaya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan kita dibebani kecuali kita mampu. Enggak mungkin. Jadi ini yang dibesak-besakkan adalah ketakutannya untuk diambil keuntungan bagi kelompok-kelompok tertentu untuk tetap mengendalikan kita. Intinya mak ini. Bahwasanya kita ini disuruh berpikir sampai level makrifah, hati yang jernih, pikiran yang cerdas. Itu kira-kira. Kenapa mak ini? Jangan seperti orang kafir. Ulangi, saya 3 hari yang lalu ikut seminar, ada dari Amerika, dari Belanda, dari mana-mana. Saya ikut seminar setengah hari Zoom. Itu hebat-hebat profesor dari sana, hebat galau. Tapi aku pacak nangkep. Mereka tidak sampai kepada kesimpulan makrifah di hati. Padahal penelitiannya udah bagus. Mereka menyimpulkan bahwa sehat itu ternyata tergantung pada apa yang ada pada diri kita. No, uji aku. Memang mak itu. Nih. Jadi ulangi. Ini simpulan ini. Panjanglah ceritanya ini simpulan. Jadi penelitian mereka kemana-mana itu ternyata menunjukkan nak kena kanker, kena kencing manis, kena darah tinggi, kena stroke, kena apapun itu penyakit. Itu sebenarnya bisa dicegah dan bisa diobati dengan cara mengelola apa yang ada pada diri kita sendiri. Apa kata Al-Quran? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apa yang ada pada diri mereka. Contoh, akulah pernah ngomong, salah satu imunitas akan bagus kalau kita punya pikiran positif. Ulangi, salah satu imunitas bagus kalau kita punya pikiran positif. Jadi aku tanya sekarang ini, kira-kira Bapak Ibu yang hadir ini sehat apa tidak sehat? Sehat. Tadi ada kawan yang batuk, sehat tak kawan itu? Sehat, mak itu baik kira-kira. Jadi jangan repot-repot. Ini ada murid-murid saya. Saya profesornya. Bagaimanapun juga namanya profesor, gurunya dokter. Kan kira-kira kan? Oke. Saya ngomong sama murid-murid saya yang dokter-dokter ahli itu. Saya ngomong begini. Kan mereka protes saya.
Kami tidak ke masjid, Prof, katanya. Ngapa tidak ke masjid? Pandemi. Nih oke. Ngapa Prof ke masjid? Di masjid itu wong sehat galau jago. Nih, belum tentu. Tak dari mana tahu sehat? Kita ini dokter, aku bilang. Mudah baik yang namanya sehat itu tergantung di sini. Aku ngomongkan ini. Tergantung di sini. Sekarang kamu ngerasa tidak sehat, berarti pikiran kamu yang ngomong mak itu. Kira-kira mak itu baik. Apalagi masjid. Masjid aku ngomong bukan hanya wong sehat, tapi sehat dan waras. Nak aku buktikan ya ini. Kemarin hari Jumat, kamu ke masjid. Kamu ngelewati wong yang sedang ngucak motor, mobil lah, ngelap-ngelap mobil. Pak, Jumatan Pak. Tanggung, lagi ngelap mobil. Lajulah baik. Sehat tak wong itu? Sehat. Tapi tak waras. Paham? Jadi tak semua orang sehat datang ke masjid. Hanya yang sehat waras datang ke masjid. Kalau sehat jelas. Sekarang pertanyaan aku, kalau kamu sakit datang tak ke masjid? Tak datang. Wong sehat belum tentu datang. Kalau tak waras tadi. Jadi mudah baik sebenarnya membuktikan banyak hal. Ini ilmuwan luar negeri sampai ke sana. Tapi apa kata Allah? Ya? Apa kata Allah tentang orang kafir? Tentang orang kafir. Dzalika mabalaghuhum minal ilm. Mereka itu ilmunya hanya sampai di akal, tidak sampai ke hati. Jadi ulangi. Jadi orang kafir itu di seluruh dunia memutuskan perkara berdasarkan akal. Sedangkan akal ini tidak sampai kepada kebenaran. Allah mengatakan dzalika mablaghuhum minal ilm. Itulah ilmu mereka hanya sampai kepada permukaan alias cetek. Dalam bahasa lain disebutkan ya, sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka itu terkunci. Aku tunjuk gambaran. Ini hati tertutup. Mak ini. Pertanyaan aku tadi, makrifah itu ada di hati. Jadi orang kafir tak bisa memutuskan dengan makrifah. Jadi kamu jangan meloi keputusan mereka. Kira-kira mah itu. Karena mereka tidak berdasarkan keputusan ini. Itu pertama. Yang kedua, fi qulubihim maradun. Siapa itu? Hati mereka ada penyakit. Siapa itu? Ayat itu berkaitan dengan orang munafik. Orang munafik memutuskan dengan hati yang sakit. Hati yang keruh. Ini hati butek. Maka keputusannya kira-kira jernih atau butek. Nah, ciri orang munafik adalah wa ma hum haula'i wala haula. Tergantung kepentingan siapa yang menguntungkan dirinya. Bahasa Plembangnya getah basah. Nah, sekarang keputusan-keputusan yang terjadi di negeri ini, termasuk keputusan kita kepada keluarga kita, apakah itu hanya sekedar getah basah atau keputusan yang betul-betul itu untuk memperbaiki kehidupan kita? Subhanallah. Allah sampai bertanya, malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kamu memutuskan ini? Bagaimana kamu memutuskan ini? Ya Rabbi Karim. Nih, saya contoh nih, saya sudah usul, tapi saya kena sanksi atau hukuman disiplin. Saya sudah ngusul. Apa usulan saya? Usulan saya bahwasanya tidak perlu
orang yang perjalanan itu pakai swab. Pertama, ngabisi duit. Kedua, dak kate gunanya. Ini secara ilmu saya terangkan. Kalau orang di swab, naik kereta, positif, apa maksudnya? Kemungkinan COVID, orang itu segar bugar, baru kemungkinan. Nggak ada masalahnya. Tapi kita kemudian COVID tidak jadi, malah ada berita terakhir, belum lagi periksa lah ada hasilnya, ada ini. Keperi saking canggihnya. Aku lah nyingok nian di stasiun kereta, aku duduk mak ini, aku lah diperiksa sudah. Aku periksa dari rumah sakit Pusri, baru datang ke kereta. Sampai di kereta itu banyak wong yang baru periksa di situ. Aku ini ahlinya tahu. Periksa swab itu paling cepat sekarang dengan teknologi yang canggih 15 menit hasilnya baru keluar, paling cepat. Ini wong itu tidak datang tegak, toel, duduk, nggak tahu Pak hasilnya, mak itu gara-gara. Terkejut aku. Alangkah hebat mamang itu meriksa nih. Ini profesor yang nyingok ini. Mohon maaf, saya waktu di situ langsung istighfar, aku pecah jadi profesor paling lolo di dunia nih. Dari manalah mamang ini cara meriksanya gara-gara ini. Ini kalau aku tidak nyingok nian aku tidak percaya, tapi di depan aku puluhan orang depan aku mak itu dipanggil Ahmad toel duduk Ahmad hasilnya ada nih. Pening pala aku ini. Nah ini contoh-contoh kepada kita bagaimana kita tidak sampai kepada makrifah tadi. Itu hati orang-orang munafik adalah orang yang mencari untung saja dengan keputusannya. Nah sementara orang-orang mukmin hatinya adalah hati yang berusaha untuk jernih memutuskan. Bapak Ibu, kalau kita nak mutuskan kita ngapo? Contoh, kalau kita nak mutuskan kita nak sholat istikharah. Atau minimal kalau kita nak mutuskan sesuatu kita ngomong apa biasanya? Bismillah, kan? Bismillah kita jalan. Kira-kira itu. Tadi aku tidak nelpon kamu, sebenarnya aku nak nelpon hujan kan? Nih. Cuman aku mikir, pecahnya kamu di komplek datang kaget deh, makanya aku datang. Kira-kira itu. Ini kalau pengajian bukan di komplek mungkin aku tidak datang karena alasannya hujan. Bukan karena aku tidak pacak, aku pacak bermobil. Tapi masyarakat kesian kan. Tapi gue jingok kan kamu bekudo, bepanter, kalau ini ya. Ada kalau ini jadi. Hadirin jadi sekali lagi hati orang mukmin itu jernih. Kalau memutuskan dia butuh yang namanya taufik. Ulangi. Dia butuh namanya taufik. Taufik. Kalau nak ditambah lagi boleh. Hidayah dan taufik. Hidayah artinya ilmu, petunjuk. Taufik artinya keredoan Allah. Ulangi. Taufik itu disebutkan di Al-Quran. Wa ma taufiki illa billah. Namanya taufik itu ada pada Allah. Tapi namanya hidayah atau irsyad itu guru pacak ngenjuk tahu. Yang bagus kamu mak ini, yang bagus mak ini itu hidayah. Allah juga bisa memberi hidayah tentu saja, ya. Tapi yang namanya taufik hanya haknya Allah. Bahasa Plembangnya taufik itu setuluan. Apa yang Allah takdirkan sama dengan yang kita usahakan. Ini namanya taufik. Contoh mudahnya mak ini baik. Bapak Ibu, kalau ku jingok sekarang lah ada kopi, ada kue, berarti kamu lang usahakan ini untuk pengajian hari Sabtu ini, benar? Nah, takdir Allah itu nian-nian terjadi, yaitu memang terjadi pengajian. Aku tidak sakit, ya, kamu tidak sakit, sehingga kita pacak datang. Nah, ini namanya mendapat taufik. Jadi ciri dapat taufik itu mak ini kira-kira. Setuluan apa yang kita niatkan
kita rencanakan, kita buat ini dengan apa yang dikehendaki Allah. Aku kemarin hari Rebu subuh, malam Rebu ditelepon, Prof, jangan lupa besok pengajian di Sabuk Kingking subuh. Kan parah dari Pusri, 3 menit paling, 5 menit lah paling, Sabuk Kingking. Waktu malam Rebu belum hujan. Begitu kira-kira jam 3, jam 4 itu, setengah 4 itu, aku nak tahajud, hujan deres itu. Deresnya. Aku mikir, jadi tak pengajian ini kan? Kutunggu sampai kira-kira dekat azan subuh. 5 menit sebelum azan subuh, hujan masih deres. Akhirnya aku WA, bay. Cek, pecahnya hujan deres. Jadi kita tunda bay Rabu depan insyaallah, jago kan? Apa nak laju ni kan ni. Nah, tak dijawab. Kira-kira 20 menit dari situ, 10 menit dari situ dijawab. Laju bay Prof, ini kan. Hujan tambah deres. Jadi kira-kira aku membaca Allah menghendaki jangan datang kamu. Mungkin ada mikirannya. Tapi kan lah ada masak-masak kue. Ada juga mereka lah bikin kopi juga. Pikiran aku, tidak ada sesuatu yang kita kerjakan itu sia-sia menurut Allah. Tapi hambatan hujan tadi karena aku pernah ke situ, waktu itu hujan juga, aku tanya, mak mano cek, jadi tak pengajian. Pokoknya Prof datang baik. Jamaah mak mano, tak tahu pula karena hujan. Main akhirnya. Jadi jamaah tak tahu, tak kata jaminannya jamaah datang. Daripada mak itu kunjuk tahu, tak jadi baik. Nah artinya pada waktu itu, Rebu kemarin, kami tak dapat taufik Allah dalam rangka menyelenggarakan pengajian. Taufiknya Allah turun, jangan pengajian. Kira-kira mak itu. Padahal rencana kita sudah pengajian. Berapa banyak kehidupan kita seperti itu? Banyak tak yang kita inginkan tak terjadi. Tapi yang tak kita bayangkan tahu-tahu ada. Mohon maaf. Ini kita belak-belakan. Sekarang pertanyaan aku. Lebih banyak dapat taufik apa tidak kita ini? Hidup kita ini. Lebih banyak. Jawabannya mudah. Mak ini baik. Bapak Ibu, tolong camkan. Bapak Ibu ini ada tak yang pensiunan wali kota? Kata. Ada tak pensiunan direktur atau kepala kantor yang basah, misalnya basah gitu ada. Misalnya ini. Kata, ini pegawai gara-gara itu. Sekarang pertanyaan aku, logikanya pegawai pajak tak kamu punya mobil itu, punya rumah, punya apa? Bahasa mudanya tak pajak. Kalau senianan tak pajak. Maksudnya kalau kita ngitung nian dengan memberi jaminan kebaikan pada anak keturunan kita. Kan gara-gara ini kamu ngemat. Apa ngematnya? Tak kata, aku ada nanya wong, cek ngapo anak tak dimasukkan ke kedokteran? Mahal Prof. Memang nian mahal. Memang mahal biaya. Kalau harus keluar itu berarti kamu nak puasa. Kenyataannya kamu sampai pensiun, mak ini masih makmur. Berarti Allah memberikan lebih dari yang kamu bayangkan. Itu ceritanya kira-kira itu. Ulangi. Lebih dari yang kita bayangkan. Kutanya lagi. Ada tak di antara sini yang sudah kena kencing manis darah tinggi? Ada. Sekarang kenyataannya masih sehat tak ini? Ini taufik Allah, tak usah kamu pikirkan. Kalau kamu pikirkan, lah darah tinggi, besok nak mati, mati juga kapan? Tapi ini taufik Allah, sudah nikmat. Kamu dinjuk kopi, pacak ngopi kira-kira mak itu baik. Dinjuk kue, pacak makan mak itu baik. Inilah taufik Allah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya agak ringan saja pagi ini. Saya ulangi, dunia ini sampai pada simpulan
semuanya nggak ada yang sia-sia. Semuanya kehendak Allah, kita hanya bisa pasrah. Orangnya disebut ulul albab, yaitu orang yang punya zikir, hatinya bersih, punya akal yang cerdas. Dalam bahasa ringkasnya ma'rifah. Ma'rifah adalah ilmu yang hanya bisa didapat secara khusus. Kalau yang umum namanya ma'ruf. Yang umum ilmu umum tahu umum adalah biasa baik. Tapi ma'rifah adalah ilmu sampai ke hati. Orang-orang kafir, orang munafik tidak bisa sampai ma'rifah. Orang kafir hatinya terkunci, orang munafik hatinya berpenyakit. Orang mukmin hatinya jernih, mendapat taufik Allah. Jadi mari pagi ini adalah cara kita untuk melangkah selanjutnya dalam sisa kehidupan kita ini. Kita putuskan segala sesuatunya dengan hati yang jernih. Kalau kamu nanya apa itu hati yang jernih? Hati yang diisi zikir. Zikir itu ada Al-Quran, ada masuk di sini. Ada hafalan kita, Fatihah sampai Al-Hakumut Takatsur hafal gitu, ada di sini. Yasin hafal gitu, ada di sini. Itu jernih berarti, jernih. Hati ini diisi zikir, diisi amal soleh, diisi takwa, jernih. Nah kalau memutuskan inilah kita keputusan yang mendapat taufik Allah. Ternyata taufik Allah lebih dari yang kita bayangkan. Dalam bahasa Al-Quran, ghairu la yahtasib, di luar dari ekspektasi bayangan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu ya, berapa menit ini silahkan kalau ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Prof, pertanyaannya di luar materi yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari 4 bulan suci, yaitu bulan Rajab. Pertanyaan saya yang pertama, apa artinya Rajab? Yang kedua, mengapa bulan Ramadan yang dikenal atau diakui oleh seluruh umat Islam dunia sebagai bulan suci tidak termasuk yang 4 itu? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini, atau amalan apa yang kita harus lakukan di bulan Rajab ini? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menjawab sebatas yang saya mampu. Kalau aku tidak mampu, maafkanlah baik kira-kira itu ya. Di Al-Quran diterangkan di surat Taubah, surat nomor 9, fiha arba'atun hurum yauma khalaqas samawati wal ard. Pada waktu langit dan bumi diciptakan, Allah menentukan siklusnya ada 12 bulan. Ada 12 bulan siklusnya. Jadi 12 bulan ini bukan karangan manusia. Bahwa 12 bulan disebut 1 tahun itu terserah. Tapi intinya 12 bulan siklus ini adalah udah ciptaan Allah pada waktu langit dan bumi diciptakan. Kemudian di antara 12 bulan ini ada 4 bulan. Fiha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dipilih sebagai bulan haram. Bulan haram. Nih. Bahasa kita secara hakikat haram, kalau wong yang pakai pakaian haram namanya ihram. Artinya orang itu tidak boleh melanggar apa yang menjadi keputusan di bulan itu. Contoh, pada haji, wala rafatha, wala fusuqa, wala jidala fil haj. Kalau kamu sudah pakaian ihram, maka jangan kamu ngomong kotor. Jangan kamu berbuat kerusakan, jangan kamu berdebat atau membantah. Itu kalau kita sudah pakaian ihram. Kan kita niatnya labbaik Allahumma hajjan, pada waktu ngomong itu
berarti kita sudah menyatakan itu. Selama itu ini haram kita untuk melanggar itu tadi. Nah, bulan haram kita terjemahkan di Indonesia sebagai bulan suci. Sebenarnya tidak salah juga. Kenapa suci? Karena berarti suci kan tidak boleh dikotori. Kira-kira itu filosofinya. Nah, jadi pertanyaan pertama tadi tentang nama-nama bulan itu juga. Ya, kalau nama letter X-nya mungkin kita bisa baca baik di mana baik. Tapi pada hakikatnya nomor satu pertanyaannya apa arti betul makna bulan Rajab? Aku jawab tidak tahu. Ya, kira-kira intinya 12 bulan itu Allah ciptakan, dan kemudian pertanyaan kedua, ngapa Ramadan tidak masuk bulan haram? Tadi Allah sudah menetapkan fiha arba'atun hurum, dan agak unik. 3 bulannya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu jadi bulan 11, bulan 12, bulan 1 itu adalah bulan haram. Ditambah sekarang bulan yang ke-7. Ini ke-7 kan? Ramadan ke-9 nama tidak salah. Ini berarti bulan 7. Jadi 11, 12, 1, 7. Itulah yang disebut bulan haram. Nah, kamu galak ngomong, tapi Prof, kaget sepanduk kami tulisnya selamat datang bulan suci Ramadan. Nah, nih. Ya. Itu adalah harapan kita sebagai manusia supaya Ramadan tidak dikotori gitu. Tapi intinya bulan sucinya di sana. Nah, yang ketiga. Nah, ini jawaban juga secara umum. Apa yang mesti dilakukan di bulan Rajab? Banyak dalil sahih menyebutkan bahwa bulan Rajab atau bulan-bulan suci ini tadi, yang 4 ini tadi, bulan di mana dilipat gandakan pahala. Itu tidak usah kita tanya. Nak dilipat berapa urusan Allah. Kira-kira itu satu. Yang kedua, bulan juga yang ada ancaman kalau berbuat mungkar maka balasannya juga lebih kenceng. Kira-kira itu. Itu juga urusannya Allah. Kenapa? Karena di Al-Quran sampai Nabi Isa mengatakan begini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau kamu mengazab mereka, mereka hambamu. Ya. Kalau engkau mengazab mereka, mereka adalah hambamu. Jadi simpulannya, intinya kira-kira ini. Pelan-pelan nih saya sampaikan. 12 bulan itu bagi kita yang berilmu sampai makrifah tadi, anggap semuanya sama nilainya. Itu satu. Yang kedua, 4 bulan suci adalah kesempatan khusus. Bahasa orang pajak, ada orang pajak di sini. Ada namanya pemutihan. Kira-kira itu. Bahasa wong dispenda pemutihan BPKB, nah, pajak itu kira-kira itu, kira-kira itu. Bahasa namanya pebisnis, pemerintah mengadakan kelonggaran, kira-kira itu. Bahasa Covid ini tatap muka, kira-kira itu. Nah, ini. Jadi kalau kamu suruh tatap muka lah, jangan kamu ecak-ecak Covid, suruh tatap muka, jangan bantah, kira-kira itu. Nah, jadi intinya apa amal yang harus kita lakukan? Intinya pada bulan-bulan haram ini adalah bulan di mana kita punya dispensasi, punya keringanan, punya keistimewaan yang Allah tidak letakkan pada 8 bulan yang lainnya. Contoh, pada waktu bulan Zulhijjah tanggal 9, apa itu? Hari Arafah. Itu kesempatan yang tidak datang 2 kali. Pada hari itu dijamin puasa Arafah adalah puasa yang dosanya diampuni dari Arafah yang lalu. Sampai Arafah ini, tadi kemarin kita puasa Arafah, jadi kita diampuni dosa dari Arafah yang sebelumnya. Kaget ketemu Arafah mah itu lagi, itu tidak disebut di bulan misalnya Rabiul Awal, tidak katik sebutannya. Subhanallah, ya.
Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan? Intinya kalau pacak di bulan-bulan Ma ini, apa-apa yang khusus kita untuk mintakan kepada Allah, sampaikanlah utamanya di bulan-bulan haram ini. Ya, perkara amal yang persisnya mak mano silahkan baik sesuai dengan amalan kita yang sehari-hari. Jangan sampai mohon maaf mak ini begitu bulan suci kenceng, tidak bulan suci ngendor, kira-kira mak itu kan ini. Subhanallah. Kamu kan saya kasih contoh, Bapak Ibu udah bagus ini. Pengajian kamu tuh mestinya hari apa? Minggu kan? Ahad kan? Ngapo kamu Sabtu sama aku ini? Ini saya kasih contoh aja mudahnya. Karena itu kehendak aku kan. Kalau Ahad aku tidak pacak, yang nak setuluan sama aku Sabtu. Nah sama kira-kira mak itu. Kenapa Allah menghendaki Rajab? Kenapa Allah menghendaki itu? Itu kehendaknya. Ini contoh kecilnya aku baik. Ngapa kamu Sabtu ini? Karena kehendak aku nih aneh. Kalau dak itu pengurus waktu nelpon aku, pokoknya nak Ahad aku dak baca cek, maaf nih aneh. Muka nak dibolak-balik dak baca karena. Tapi kalau Sabtu insya Allah aku baca. Nah ini kira-kira, itu kira-kira amalan yang kita lakukan. Demikian. Masih ada sikot lagi mungkin? Baik. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu secara umum kalau dari segi dalilnya yang muakkad itu justru puasa Sya'ban, yang muakkad. Karena Rasul lebih banyak puasa di bulan Sya'ban. Tetapi di bulan Rajab Rasul sudah siap. Buktinya ada doa tadi yang kita baca. Doa itu sahih. Allahumma barik lana fi Rajab. Jadi bulan Rajab ini kita ingat-ingat 2 bulan lagi nak Ramadan. Ibaratnya Rasul mulai memanaskan mesin. Jadi jawaban tentang puasa Rajab sebaiknya memang terutama untuk kita, mohon maaf, yang punya penyakit mah misalnya, latihlah bulan Rajab ini mulai. Latih bulan Rajab. Yang tidak punya mah juga kita latih kira-kira. Tapi intinya ini nak Ramadan. Jangan ngejut waktu Ramadan puasa, tahu-tahu lemah, tak pacak. Tapi begitu Rajab ini kita puasa. Tadinya tak pernah puasa, sekarang puasa seminggu sekali, baik misalnya. Seminggu sekali Rajab ini. Kemudian Sya'ban seminggu jadi 2 kali, Senin Kemis. Begitu Ramadan sudah terbiasa. Ini yang tentang puasa Rajab tadi. Rasul memang grafiknya sedang naik dalam amalan puasa maupun amalan yang lain-lainnya. Demikian. Ada lagi? Kalau masih ada, kok lagi? Ini kan sambil nunggu hujan dikit ya. Kalau dia nak balik, tak apa-apa duluan nih. Kue lado sini, apa ini? Lado ini kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Prof menyatakan bahwa orang-orang kafir, orang-orang munafik itu, pertama orang kafir tertutup kalbunya, kemudian orang munafik sakit. Ada salah seorang ulama menyatakan bahwa setan meminta izin ke Allah untuk masuk ke kalbunya manusia. Tapi Allah tidak mengizinkan untuk itu. Hanya Allah mengizinkan setan itu bisa mengalir ke dalam darah manusia saja, tidak masuk ke kolbu. Yang saya tanyakan di sini kan kolbu itu kan tidak termasukin sama setan. Jadi yang mengakibatkan dia tertutup sama sakit itu dari mana itu? Apakah dari manusia itu sendiri atau dari mana? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong camkan pelan-pelan nih. Ya, ma ini. Kolbun itu pada dasarnya macam ini. Dalilnya di Al-Quran surat 7 ayat 172. Yaitu orang semua dalam keadaan jernih. Waktu lahir kata Rasul yuladu alal fitrah. Bersih ma ini. Perhatikan nih, bersih nih.
Kemudian kata Rasul tadi pertanyaannya apa yang menyebabkan pacak terkunci, pacak apa segala macam tadi. Jernih mak ini kata Rasul tergantung siapa yang nak ngisinya. Siapa yang nak ngisinya. Pada waktu cocong kita lahir, kita isi pakai apa? Allahu Akbar, benar? Jernih tak itu? Jernih. Besok seminggu marhaban ya. Nah, isi lagi. Marhaban. Jernih tak? Jernih. Terus habis itu dinjo asi, didedek, didengarkan Al-Quran, dibimbing bagus terus segala macam itu kita bimbing sebagai muslim. Ini yang kata Rasul tetap jernih. Ulangi pelan-pelan. Ini hati orang mukmin. Lahirlah George Bush. Ini aneh. Kan George Bush itu bapaknya juga George Bush. Lahirlah George Bush. Mana ini? Jernih. Diisi oleh Mang George Bush yang bapaknya ini. Bukan diisi oleh azan, oleh akikah, oleh Al-Quran. Tapi diisi oleh hal-hal yang kotor. Perhatikan kalimatnya. Ini jernih. Kalau ku tetesi tinta warna hitam, jadi apa? Hitam, teman. Dikit baik, tidak usah banyak, pasti hitam. Kemudian, kaget setelah tetesi hitam, diisi lagi yang jernih. Masih hitam tidak? Masih. Harusnya kata Imam Ghazali, buang dulu. Nah, buang inilah dalam arti kata totalitas. Jadi kalau nak bersihkan hati memang harus tauhid. Nak bersihkan hati tidak katik caro kecuali masuk Islam. Tolong camkan tuh itu. Jadi orang kafir misalnya ngisi jelek ini tadi. Kemudian ngisi baik, dia berbuat baik. Itu tetap ininya hitam. Paham gara-gara itu? Oke. Nah, orang munafik itu penjelasannya seperti di surat Mutaffifin. Mana pacak itu? Ini dalil ini langsung Rasul yang menjelaskan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Apapun yang mereka kerjakan itu tetap saja jelek hasilnya karena mereka menyepelekan dosa. Ulangi. Menyepelekan dosa. Ulama menerangkan ayat itu ini. Ini hati yang jernih berbuat dosa. Orang munafik cirinya salah satunya nyepelekan dosa. Sepele ini jadi contoh nyakiti kita tadi, ngiyokkan kita, kita bahasa tadi. Biasa baik kata dia kan? Biasa baik ini. Setiap orang berdosa dari ayat itu dikatakan ada titik hitam di hati ini. Di bungkusnya ini, ditutupnya ini, di wadahnya ini. Titik hitam. Kalau orang muslim, orang mukmin cak kita ini, begitu ada dosa, apa yang kita lakukan? Istighfar. Tadi, coba sekarang ini, jangan-jangan bapak ibu ada dosa. Ustadz lah siang, sudahlah. Nah itu dosa ini. Maksudnya, Ustadz sudahlah, berhentilah Ustadz lah siang ini. Aku lagi jawab ini lagi jawab. Kamu jangan batin suruh berhenti, ini kaget dulu. Aku lagi jawab, belum selesai ini. Itu ada titik hitam di situ nih. Kamu langsung astagfirullahaladzim. Itu hilang. Tapi orang munafik tadi tidak. Siko, besok siko. Lama-lama kalla bal rona ada kulubihim. Maka nuyaksibun. Hatinya hitam legam. Tertutup juga di situ. Ya, ada sakit di situ. Jadi tidak mempan juga kira-kira itu. Nah jadi pertanyaannya sangat jelas, clear. Hati itu diberi oleh Allah dengan karunia yang sama, tauhid, bersih. Tapi tergantung kita yang ininya. Nah, mungkin mohon maaf. Ya, kita nanti kapan-kapan kaji lebih mendalam. Tapi intinya ini. Lantas ngapo ada wong kafir, ada wong Islam dari lahir sampai mati dia kafir. Ya, ada juga yang dari lahir sampai mati dia Islam, kira-kira itu.
Ngapo Allah tidak menghendaki sekarang wong Amerika masuk Islam galo misalnya gini. Gara-gara itu. Nah, ini pertanyaan tingkat tinggi dijawab di surat 21. La yus'alu ma yuf'alu wa hum yus'alun. Jawabannya di situ. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya, tapi yang akan ditanya makhluknya. Jadi jangan nanya tentang itu kira-kira. Hakikatnya ada di sisi Allah. Pernah, ini penutupnya, kisah Nabi Ibrahim. Masih ingat Nabi Ibrahim waktu nak nyembelih anaknya? Ini kisah ini diawali suatu saat Nabi Ibrahim diangkat ke alam malakut. Alam malakut itu alam malaikat. Jadi di sisi Allah sana. Diangkat di sana, Nabi Ibrahim suruh nyingok dunia ini. Nyingok dunia ini banyak wong begajul. Kemudian Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah, "Wahai Ibrahim, menurut kamu mamang-mamang itu mak mano kira-kira?" Kira-kira mana? Kira-kira mana itu? Kata Nabi Ibrahim, "Ya Allah, kurang ajar spekul." Bumi-bumimu, mereka engkau ciptakan pula, rezeki-rezekimu, tapi mereka bermaksiat dengan karuniamu. Alangkah kurang ajar spekul tadi kan. Lantas ditanya lagi oleh Allah, kalau mak itu Ibrahim, baiknya mak mana menurut kamu? Matikan mereka ya Allah. Maka dimatikan oleh Allah ini. Nuruti apa kata Nabi Ibrahim. Sebenarnya ujian. Al-Quran mengatakan bikalimatin fa'atammahun. Maka Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat. Inilah kira-kira salah satu kalimatnya. Nah, itu satu kesempatan. Kemudian di alam malakut itu juga Nabi Ibrahim, Allah berfirman mak ini, Ibrahim, sembelih anakmu. Wah, kira itu. Nabi Ibrahim langsung protes, ya Allah, anakku ini qurrata a'yun. Ya. Kecintaanku, penyejuk hatiku. Baik. Ngapa nak disembelih ini? Maka Allah baru jawab, Ibrahim, yang kemarin kau suruh bunuh mati itu makhluk aku juga. Aku juga sayang sama mereka. Tapi kau ngongkon bunuh, kau bunuh dulu. Sekarang sebaliknya, aku juga sayang sama kamu, sama anak kamu. Sekarang kau suruh kamu ini. Ini kan kehendak aku, bukan kehendak kamu. Gitu. Nah itu tadi. Subhanallah. Maka sampai dikatakan ya di Al-Quran itu di surat nomor 37 itu, ya abatif al-matu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Waktu Nabi Ibrahim itu nanya, ya, wahai anakku, apa pendapatmu? Aku dapat mimpi suruh nyembelih kamu. Allah sudah nyiapkan itu. Kata Allah dalam hati Ismail. Ismail mengatakan, ini Ismail ngomong, ya ayahku, kalau itu perintah Allah, laju. Aku sabar. Itu karena perintah Allah. Cuman adegan ini jangan kamu tiru kalau kamu bukan Ibrahim alaihissalam. Kalau Ibrahim Nur Huda tidak berlaku. Kira-kira itu. Tapi Ibrahim alaihissalam berlaku. Dari situ hikmahnya, ulangi. Dari situ hikmahnya, sebenarnya Allah menghendaki kebaikan bagi seluruh makhluknya. Kalaupun ada maksiat, ada yang kafir, sebenarnya ditunggu oleh Allah supaya dapat hidayah. Mohon maaf pelan-pelan ini. Dari sini kita wong Islam mestinya tiap hari nangis. Mohon maaf nih belak-belakan penutupnya. Habis pengajian ini bagusnya kita nangis. Nangis kita kesian sama tetangga kiri kanan yang belum Islam. Mereka mestinya Islam, tapi untuk jadi Islam kan itu harus dapat taufik dari Allah. Ini bukan kehendak kita, taufik dari Allah. Maka sampaikan kepada kita. Karena mereka sebenarnya sama dengan kita makhluk Allah. Dikehendaki Allah untuk masuk Islam. Jadi kamu jangan gerem sama misalnya pembesar-pembesar negeri ini yang macam-macam ini. Sebenarnya dikehendaki oleh Allah untuk masuk Islam. Tetapi mereka masih tadi itu pertanyaan Kak Haji tadi. Hatinya dia tutup. Hatinya dia kunci dewek. Dia itu segala macam. Ya itu tadi. Maka tidak mungkin dia menjadi tersadar, mestinya dia tersadar. Silahkan baca di Al-Quran di surat Al-A'raf surat nomor 7.
kisah tentang Fir'aun. Di situ dikatakan berkali-kali Fir'aun itu dikasih tanda supaya beriman, ya, sampai Allah mengatakan mudah-mudahan Fir'aun sadar, tapi nggak sadar juga. Sama seperti sekarang ini, berkali-kali umat manusia ini sekarang sudah dikasih tanda, tapi sadar enggak? Saya kasih contoh, mohon maaf nih, terakhirnya orang wali kota Praha, Cekoslovakia, itu dulu kan komunis itu, sekarang enggak lagi. Praha punya perjanjian khusus sama Beijing sebagai sister city, jadi saudara. Jadi Praha sama Beijing itu saudara. Maka wali kota Praha itu dapat hak khusus untuk boleh melihat ke Xinjiang. Xinjiang adalah penduduknya lebih dari 100 juta Cina Muslim. Di Xinjiang itu ribuan laki-laki dibantai, ribuan laki-laki dimasukkan penjara tanpa ada pengadilan. Nah, wali kota Praha ke sana. Dia ngomong unspoken. Bahasa kitanya, aku tidak pacak ngomong lagi menyaksikan kekejaman Cina di Xinjiang. Sekarang dia ngomong, kemarin dia ngomong, saya minta kepada seluruh warga dunia yang masih punya hati, tolong hentikan kekejaman yang ada di Xinjiang. Kira-kira dia ngomong itu, yang masih punya hati. Bayangkan pertanyaan aku kira-kira, ini bukan Muslim loh wali kota Praha ini. Aku dari jauh langsung doa, mudah-mudahan dia masuk Islam. Ini contoh dapat udah deket kira-kira mak itu. Ini tinggal dideketi, ya. Jadi kira-kira mak itu yang harus kita lakukan supaya kita ini insya Allah betul-betul bisa menjaga diri kita. Dan untuk kita khusus yang Muslim, sedang-sedang baik, jangan sekencengan gino. Kamu pengajian kan tiap minggu sekali, jadilah jangan tiap hari ini. Kaget kamu jenuh juga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Galau-galau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.